Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022, dalam masa Paskah yang keempat. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa umat manusia, penuhilah kami dengan semangat iman yang merasul, mewartakan di tengah-tengah masyarakat kami, dan surilah Engkau menunjukkan dirimu sebagai Bapa untuk semua orang. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Selasa dalam masa Paskah yang keempat, diambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari penahbisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo. Dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah ia memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. Domba-domba-Ku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus adalah gembala dan kita kawanan dombanya. Relasi gembala dengan domba merupakan gambaran yang dipakai Yesus untuk menegaskan hubungan antara dia dengan pengikutnya. Dalam kisah Injil hari ini yang baru saja kita dengar, Yesus menyatakan diri sebagai gembala yang baik, yang mengenal domba-domba dan mau menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Domba-domba yang mengenal dia akan mendengarkan suaranya. Mereka yang mendengarkan suaranya akan mengikuti perintahnya. Sabdanya akan menuntun kita ke rumput yang hijau yang menjadi sumber makanan
untuk hidup yang abadi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus adalah gembala yang baik. Maka sebagai pengikutnya kita berupaya untuk menjadi domba-domba yang baik. Domba-domba yang baik akan selalu berusaha untuk mendengarkan suaranya dan setia mengikutinya. Namun, para saudara dan saudari yang terkasih, dalam hidup keseharian tidak jarang kita jumpai bahwa ada banyak suara lain yang menyesatkan. Suara-suara ini seringkali membuat kita tidak berkonsentrasi mendengarkan suara Yesus. Acap kali suara handphone terdengar lebih baik ketimbang suara Tuhan yang memanggil kita untuk datang kepadanya dalam rangkaian doa dan ekaristi. Kalau ada Piala Dunia, maka orang lebih betah duduk menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia daripada pergi ke gereja untuk mengikuti misa atau doa kombas. Maka sepak bola mengalahkan Tuhan Allah. Seakan-akan sepak bola itu lebih berkuasa daripada Tuhan penyelamat kita. Mungkin ibu-ibu akan lebih betah nonton sinetron yang banyak diputar di TV daripada harus pergi doa WKRI, doa kombas, doa rosario atau ke gereja. Masih banyak suara-suara lain dalam hidup kita yang membuat suara Tuhan nyaris tidak terdengar. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tidaklah mengherankan kalau kita bisa berlaku seperti orang-orang Yahudi yang selalu bimbang dengan karya Allah dalam kehidupan. Allah telah melakukan banyak pekerjaan untuk keselamatan kita. Apakah kita mengenal Dia dan pekerjaannya? Kita telah dibaptis menjadi domba-dombanya melalui persekutuan gereja Katolik yang kudus. Namun, seringkali kita tidak bisa mendengarkan suaranya dengan baik karena ada pelbagai macam-macam persoalan yang lebih menarik dan menyita perhatian. Oleh karena itu, kita perlu menciptakan keheningan agar mampu mendengar suara Tuhan yang berbisik dalam hati dan budi kita atau melalui tulisan di kitab suci. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita diajak agar dalam seluruh kehidupan kita semakin mengenal siapa itu gembala kita. Gembala kita itu hanya satu, yaitu Yesus Kristus itu. Yesus sebagai gembala, terkadang Ia berjalan di depan supaya kita mengikuti Dia dari belakang. Terkadang Ia berada di samping berjalan bersama kita untuk menemani perjalanan kita, memberikan peneguhan-peneguhan ketika kita mengalami tantangan-tantangan. Terkadang gembala agung kita itu berjalan di belakang kita untuk mendorong kita dari belakang supaya kita berani berlangkah maju. Jangan takut untuk melangkah karena Tuhan selalu ada bersama kita. Bahkan yang paling tertinggi adalah bahwa terkadang Yesus menggondong kita. Ketika ada begitu banyak persoalan hidup yang sangat berat yang kita alami, kita
seakan-akan sudah tidak ada lagi jalan keluar. Disitulah Yesus hadir menggendong kita. Supaya apa? Supaya kita jangan terantuk dan semakin sadar bahwa Allah sungguh mencintai kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah dalam seluruh kehidupan kita terus menjadikan Yesus sebagai domba, sebagai gembala yang baik bagi kita. Dan lebih daripada itu, kita juga berjuang dengan sekuat tenaga dalam segala kelebihan kekurangan kita, dalam segala pergumulan hidup kita. Kita menjadi domba-domba yang selalu taat dan setia kepada Yesus. Semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi domba-domba Yesus yang sejati di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.